kode error ya. Jadi di sini ada teman kita nanya, dia ini AC Gree ya, merek Gree. Kalau AC Gree di display indoornya itu kan di sensor itu ada angka tuh 17, angka temperatur atau suhunya itu ya, ada angka ya. Nah, apa keluar di indoornya itu. Nah, angka itu juga kalau error, display itu error, biasanya kalau AC Gree itu dia ada kodenya ya, keluar kode misalkan eh, FO F berapa gitu, H3. Nah, di sini teman kita nanya, pertanyaannya begini. AC saya ada tanda H3, kenapa ya, Pak? Nah, ini dia pertanyaannya, dia nggak ngasih tahu apa mereknya, Gree, tapi pertanyaan ini ada di video Gree ya. Video Gree. Jadi gua anggap aja dia nanya ini untuk AC Gree ya. AC Gree. H3. Nah, di sini H3 itu menunjukkan indikasi kompresor overheating ya, overhead ya, overhead. Jadi biasa kan di indoor ini kan kalau Gree itu di indoor, di tengahnya itu dia ada display angka gitu ya, angka angka kalau kita pencet remote itu ada angkanya ya, 17, 16, 18 gitu ya. Nah, angka itu juga bisa berubah jadi apa, kode error kalau misalkan ada yang nggak beres di AC itu ya. Itu enaknya kalau AC itu AC Cina tapi canggih, dia langsung ngeluarin kode ya. Gree itu cakep, dia ngeluarin kode kalau misalkan ada yang rusak ya. Nah, H3 ini adalah mengindikasikan kompresornya overhead ya. Terlalu panas, overhead itu panas ya. Jadi si kompresor ini kelewat panas ya, kelewat panas, akhirnya AC nggak bisa berjalan dengan normal, tidak bisa beroperasi gimana mestinya ya. Akhirnya keluarlah kode H3. Nah, H3 ini kompresor terlalu panas. Tinggal kita cari penyebabnya ya. Penyebab overhead ini apa? Overhead itu bisa karena unit terlalu kotor ya. Unit terlalu kotor, indoor outdoornya itu kotor, akhirnya kompresor panas karena si fan ini nggak mampu membuang panas ya, nggak mampu membuang panasnya kompresor ini, lalu di sana dinginnya nggak bisa kebuang, akhirnya overhead. Bisa juga overhead itu karena fan ini ya, fan blower outdoor ini, fan outdoor itu rusak, dinamonya rusak ya, atau lemah. Bisa juga hembusan dari kipas outdoor ini lemah, akhirnya nggak bisa membuang panas, atau mati total. Bisa juga mati total ya kalau misalkan mati total. Nah, tinggal cari penyebab kipas itu mati total kenapa gitu ya, apa karena kapasitornya rusak atau dinamo si fan ini rusak. Nah, itu overhead itu. Terus si freon mampet juga bisa bikin overhead ya, overhead kapiler mampet juga bisa bikin kompresor overhead karena kompresor dipaksa untuk bekerja, mengkonversi meniup menekan si freon ini, tapi mampet. Itu juga bisa bikin overhead atau panas ya kompresor. Terus kapasitor. Nah, kapasitor rusak juga bisa bikin overhead ya, karena biasanya kapasitor itu, kapasitor ini ya, kapasitor di AC itu kayak gini ya. Kalau kapasitornya rusak, kalau yang bagus gini ya, rata nih, bodinya masih cakep. Nah, kalau yang melendung kayak gini, melendung nih, melendung atasnya melendung, nah ini rusak ya. Nah, kalau kapasitor rusak itu ampere naik ya, ampere jadi naik. Jadi kalau ampere naik, si kompresor ini panas.
karena biasanya ampernya misalkan 2,5 tahu-tahu jadi 4 atau 7, jadi 30, jadi 40 nilai ampernya itu, ya itu jelas bikin kompresor panas ya, overhead, karena di luar kemampuannya si kompresor ini ya. Lalu penyebab overhead itu bisa juga karena voltase ya, voltase atau tegangan listrik. Kalau misal kita kan standar voltase kita listrik di Indonesia itu kita pakai 220 ya, 220 volt. Lalu voltase itu ngedrop misalkan 140, 150, 160. Nah, itu bisa menyebabkan overhead. Kenapa? Karena ampere naik ya, ampere kompresor naik. Itu overhead bisa juga ya. Jadi si kompresor ini dipaksa kerja di bawah tegangan yang rendah, misalkan 140, 150. Itu biasa kompresor akan mendengung ya, ngut gitu. Dengung itu akhirnya dipaksa itu kompresor jadi panas. Nah, itu ya penyebab kompresor overhead. Kalau voltase itu ukur ya, pakai tang ampere diukur. Kalau emang rendah ya kita nggak bisa ini ya, nggak bisa bener voltase itu harus dari PLN ya, dari PLN. Misalkan voltase itu di kabel di tiang listriknya kendor, nah, biasa itu bikin voltase drop ya. Nah, itu kita harus hubungi PLN. Walaupun kita bisa, tapi bukan wewenang kita ya. Itu harus PLN yang benerin. Lalu apalagi banyak ya. Jadi emang harus diukur pasti ya, ukur tekanan diukur, ampere diukur ya. Freon kurang juga bisa bikin overhead kalau dipaksa terus bekerja ya. Macam-macam. Ini untuk H3 merek Gree. Gree ini canggih sebenarnya, enak tuh. Kalau ada rusak dia langsung ngasih tahu ya kodenya. Kalau misalkan FO itu freon kosong ya, freonnya kosong biasa kalau FO itu. Apalagi jadi Gree ini emang canggih ya teman-teman. Jadi merek Gree ini canggih. Dia ada kode errornya ya. Oke, mungkin gitu aja kali ya untuk kode error AC Gree H3. Tadi apa yang harus dicek? Kan udah tahu nih AC Gree H3. Oh, ini misalkan teman-teman di luar sana ya punya AC Gree, keluar kode H3. Oh, H3 ini, H3 itu adalah kompresornya overhead ya. Jadi kita langsung ke outdoornya ya, langsung cek outdoor unit ini. Lalu lihat kipasnya muter nggak. Kalau dia nggak muter berarti kita harus fokus ke benerin bagian area kipas ya. Area kipas ini berarti dia apa yang dicek, yaitu kapasitor sama dinamonya ya. Kalau misalkan kapasitornya masih bagus berarti dinamonya ya. Dinamo itu ya bisa karena gulungannya, bisa karena seret busingnya itu atau apa, pokoknya cek di situ ya. Intinya kompresor overhead itu nggak bisa kebuang panasnya. Lalu cek kapasitornya, lalu cek lagi freonnya mampet apa enggak, terus cek lagi voltase ya. Voltase jangan lupa, voltase itu penting ya. Tegangan itu penting. Lalu cek lagi apa tadi, lupa, tekanan, ampere ya. Ampere naik itu ya bisa dari kapasitor tadi ya, kapasitor. Kalau misalkan rusak, kalau teman-teman mau ganti sendiri, beli aja sesuai dengan yang merek sama ya, misalkan kayak gini nih. Nah,
kayak gini ya, seperti gini. Samain aja ya, samain, lalu masukin kabelnya juga samain, soket-soket apa skun ini, soket kabel-kabelnya samain aja. Samain. Insya Allah bisa sendiri, bisa kok. Oke, gitu ya. Kalau misalkan kurang paham ya komentar aja, nanti gue bales.